Shalom, good morning all the kids. Mari dengan penuh semangat kita mengikuti devotion kita sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur tubuh kami yang sehat, kami boleh menghirup udara segar, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai devotion kami. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi kami, sehingga Tuhan kami boleh mengikuti devotion ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari anak-anak kita angkat pujian kita, Jalan Serta Yesus. Mari kita menyanyikannya dengan penuh semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita. Bapa, Engkau baik. Semuanya dengan sikap terbaik kita naikkan penyembahan kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau
Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi anak-anak kami. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kami, sehingga Tuhan kami boleh melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Tetap Tuhan terus memelihara kami. Amin. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus.
Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Yunus yang berada di perut ikan. Firman ini mengajarkan kepada kita untuk selalu taat kepada Tuhan, menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, seperti tadi Yunus yang tadinya dia tidak mengikuti perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ya, maka Tuhan mendatangkan badai ketika di laut dan akhirnya ikan yang sangat besar menelan si Yunus, dan akhirnya Yunus sadar bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong dia. Maka dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan akhirnya Yunus pun keluar dari perut ikan dan selamat. Ya, nah anak-anak SD Surya juga harus seperti itu ya, harus taat kepada Tuhan ya, taat juga kepada orang tua, kepada guru, terlebih mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oke, anak-anak, kita mengakhiri devotion kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk devotion hari ini. Kami semakin banyak mengerti betapa Engkau sangat-sangat perlu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak didik kami mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Biarlah mereka hari ini boleh mengikuti pelajaran dengan penuh semangat dan penuh sukacita untuk memperoleh prestasi yang gemilang. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, Kau yang menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, all the kids, semangat belajar, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Janji setia murid. Saya murid SD Surya Kemuliaan berjanji selalu hormat dan mengasihi Tuhan Yesus dalam perbuatan, perkataan, dan tingkah laku. Setiap saat rajin belajar, taat peraturan, patuh pada guru, mencintai bangsa Indonesia.